Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal-usul daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Jepang ini disebut dengan Koti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Soekarno, yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah, bukan lagi sebagai sebuah negara. Pada saat ini, otonomi khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten, 1 kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan. Dengan total luas wilayah 3.185 meter persegi pada tahun 2017 menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik sebanyak 422.000 jiwa menduduki tempat ini. Dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 12% per meter persegi, yang mayoritas merupakan pendatang dari seluruh penjuru Indonesia, dan sebagian pendatang rata-rata ke Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan. Dengan banyaknya pendatang yang mengenyam pendidikan serta perguruan tinggi yang banyak berdiri di Yogyakarta, inilah mengapa provinsi ini mendapatkan julukan sebagai kota pelajar. Dengan bertambahnya kepadatan penduduk di Yogyakarta yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menyebabkan suatu permasalahan baru yang berdampak pada kondisi lingkungan di Yogyakarta. Dari permasalahan kondisi lingkungan ini, sampah menjadi permasalahan pokok yang timbul akibat kondisi tersebut. Dari permasalahan
kondisi lingkungan akibat sampah, mari kita cari tahu pendapat masyarakat mengenai kondisi lingkungan tersebut. Nama saya Hidayat. Mas Panggilan Hidayat. Mas Ilham Hidayat. Oke, Mas Dayat asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari Kuripan, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Di sini sebagai mahasiswa atau kerja atau apa, Mas? Ya, saya di sini sebagai mahasiswa di Instiper Yogyakarta. Tinggal saat ini di mana, Mas? Untuk alamat saat ini di Jalan Nangka 4 di Maguharjo, Sleman, Jogja. Yogyakarta. Menurut Mas Dayat, keadaan lingkungan di Jogja saat ini seperti apa? Lingkungan dalam arti kebersihan gitu ya, Mas? Iya, keadaan Oh, iya. lingkungannya seperti apa? Kalau saya sudah 1 tahun di sini, saya lihat ini cukup baik untuk kebersihan, untuk jalan-jalan apa segala macam, kayaknya lumayan bersih lah, tertata dengan baik di Jogja ini. Kalau untuk di lingkungan tempat tinggal Mas sendiri? Oh iya, di sini semuanya aman, bersih. Mungkin walaupun nggak ada petugas, kayaknya kesadaran masyarakatnya udah lumayan baik di sini. Oh, gitu. Dari penjelasan jawaban Mas tadi, menurut penilaian Mas, nyaman atau tidak dalam keadaan itu? Ya tentu sangat nyaman di sini, Mas. Selamat malam, Mas. Oh, selamat malam. Bisa tahu namanya siapa? Nama saya Majwin dari Kalimantan Timur, kuliah di Jogja nih. Oh. Tinggal saat ini di mana, Mas? Di Jogja. Di dekat samping timurnya UMY lah. Oh, gitu ya. Baik. Menurut Anda, keadaan lingkungan di Jogja saat ini seperti apa untuk kebersihannya? Kalau keadaan lingkungan di Jogja saat ini, mungkin saya lihat-lihat itu lumayan bersih, tertib dan aman. Oh. Ya, aman. Mas, bisa disebutin namanya siapa? Mas Jo, Mas Jo. Mas Jo asalnya dari mana, Mas? Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Deketan, Tengah. Mas. Deketan, Mas. Tempat tinggal saat ini di mana, Mas? Di Jogja, Di Jogja, maksudnya di mana? di Jalan Nangka 4, Ah, nomor 33. di desa? Di desa orang baru sih, nggak tahu Mas. Oh, iya. Bisa tahu nggak TPST itu di mana di Jogja? Setahu saya nih ya Bang ya, Ah, saya nggak tahu itu di mana. oh. Karena tiap hari buang sampah ya di depan kamar kos aja kayak gitu. Tapi tahu ya TPST itu apa, tahu? Iya tahu. Tahu ya. Cuma tempatnya nggak tahu. Menurut Mas Jo, keadaan lingkungan di Jogja itu sekarang seperti apa? Apa kotor, apa bersih, apa biasa aja? Bisa dijelasin juga jawabannya. Gini Bang ya, di Jogja ini yang saya lihat nih, opini saya, kalau di lingkungan saya pribadi, di Jalan Nangka 4 ini, di kos-kosan saya tepatnya, itu saya akui udah cukup baik dan cukup bagus untuk sistem kebersihan. Sekalipun saya sendiri secara pribadi nggak tahu di mana tuh ngebuang sampah, tetapi yang saya tahu di lingkungan saya ini sudah cukup bersih. Walaupun dalam tanda kutip lingkungan dalam bentuk airnya di lingkungan sungai itu masih kotor. Oh, berarti masih kotor di lingkungan sungainya. Iya. Dalam keadaan yang Mas jelasin tadi, itu merasa nyaman apa enggak, atau ada yang mau disampaikan? Kalau masalah nyaman atau tidak nyamannya,
saya akui di sini nyaman untuk di lingkungan saya. Tapi begitu keluar, misalnya kita jalan-jalan tuh ke pinggir sungai atau ke pinggir-pinggir sawah, itu masih banyak sampah sekali mas, kotor, terus sekalipun udaranya seger kayak gitu, terus ya dalam tanda kutip lingkungan di luar kos, di luar rumah ibaratnya itu masih kotor mas. Masih kotor. Tanpa polusi, alam negeriku yang sangat indah. Banyak pantai, banyak ikannya. Alam negeriku yang sangat indah. Banyak pulau, banyak hutannya. Inovasi dari kota yang membatasi penggunaan kantong plastik mendapatkan penghargaan inovasi pengurangan sampah. Saat ini 11 kota mendapatkan penghargaan kinerja pengurangan sampah pada tahun 2018. Penghargaan tertinggi bidang lingkungan hidup di Indonesia terdiri atas Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata. Ketiga jenis penghargaan tersebut diberikan setiap tahun sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap usaha pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Inovasi dari kota yang membatasi penggunaan kantong plastik mendapatkan penghargaan inovasi pengurangan sampah. Dalam menimbun hasil setiap proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan kondisi lingkungan, masalah sampah, Yogyakarta harus menelan pil pahit dikarenakan gagal meraih penghargaan Adipura yang diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018. Kegagalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendapatkan penghargaan Adipura disebabkan oleh tata kelola sampah yang buruk lantaran sistem pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Piungan masih menggunakan metode terbuka. Sementara dalam aspek pengelolaan lingkungan, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pengendalian pencemaran masih memenuhi kriteria standar umum biasa. TPST dibangun pada dasarnya adalah untuk menjadi bagian dari solusi bagi salah satu proses dari sanitasi, yaitu agar sampah bisa dikelola dengan baik. Hal ini pada akhirnya tentu bertujuan agar masyarakat ini memiliki sanitasi yang baik, lingkungan yang baik, sehingga tercipta kesehatan yang baik pula. Saat ini, jumlah masyarakat meningkat diiringi dengan limbah yang semakin bertambah. Tetapi,
kapasitas TPST terbatas dan sampah yang diterima pun seringkali sudah melebihi kapasitas dari TPST itu sendiri. Melihat ke TPST terbesar di Yogyakarta, yaitu TPST Piungan, didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. TPST Piungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 sampai dengan 1999. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, sejak tahun 2000 sampai tahun 2017, pengelolaan TPAS atau TPST Piungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama sekretariat bersama Kartamantul menjadi bagian dari solusi bagi salah satu proses dari sanitasi, yaitu agar sampah bisa dikelola dengan baik. Hal ini pada akhirnya tentu bertujuan agar masyarakat ini memiliki sanitasi yang baik, lingkungan yang baik, sehingga tercipta kesehatan yang baik pula. Saat ini, jumlah masyarakat meningkat diiringi dengan limbah yang semakin bertambah. Tetapi kapasitas TPST terbatas dan sampah yang diterima pun seringkali sudah melebihi kapasitas dari TPST itu sendiri. Melihat ke TPST terbesar di Yogyakarta, yaitu TPST Piungan, didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi pada tahun 1996. TPST Piungan dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1996 sampai dengan 1999.
Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2017, pengelolaan TPAS atau TPST Piungan dilakukan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dalam wadah kerjasama sekretariat bersama Kartamantul. TPST Piungan terletak di Dukuh Bendo, Ngablak, dan Dukuh Watu Gender, Desa Siti Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 16 km sebelah tenggara pusat kota Yogyakarta dengan luas lahan 12,5 hektar. TPST Piungan terletak pada cekungan dengan kemiringan bervariasi, curam, dan mendatar. Lokasi TPST Piungan berdiri terbentuk atas tanah ledok dengan jurang yang cukup dalam sebesar 40 meter. Kedalaman air tanah berkisar antara 2 sampai 5 meter dengan lapisan tanah mengandung gamping. Luas keseluruhan TPST Piungan sebesar 12,5 hektar dengan kapasitas volume sampah 2,7 juta meter kubik. Sapinya marah. Saat ini, TPST Piungan merupakan tempat pembuangan akhir regional dari 3 kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sampah yang masuk ke TPST Piungan berkisar antara 400 sampai 500 ton per hari dengan sistem pengelolaan sampah kontrol landfill. Ada mijo-mijo. Mata pencaharian
masyarakat di Desa Siti Mulyo, Kecamatan Piungan, khususnya daerah sekitar lokasi TPST, pada awalnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja tambang batu kapur. Namun, pendapatannya tidak seberapa dibandingkan dengan setelah adanya TPST ini. Untuk keadaan lingkungan sekitar sebelum adanya TPST, kondisi air sangat baik. Bahkan warga sekitar dapat menikmati segarnya air tanah di dekat rumah mereka. Begitu juga dengan kualitas udaranya yang sangat baik. Berikut adalah wawancara kami kepada sebagian warga TPST Piungan. Gitu aja deh. Ibu udah berapa lama sih tinggal di sini? Bu? Dari kecil kayak Dari kecil. Iya. Dari tahun berapa itu, Bu? Kira-kira, Bu? ya dari kecil sih rata Nomor lima. papat lima Berarti sebelum adanya tujuh tiga ke tujuh tiga. sebelum adanya Piungan ini. Berarti dulu pas ada pindahnya TPS Piungan di sini, terus tanggapan dari warga sini gimana nih? Dulu kemarin menolak apa terima-terima aja dari sini? Ya terima. Terima. Oke. Dari masalah sini terganggu nggak sih Bu? Misalnya ada kayak gitu? Udah biasa. Udah biasa. Terus untuk dari pemerintah sendiri di sini ada misalnya untuk warga di sini ada tambahan misalnya kayak ada bantuan atau apa gitu Bu? Ya ada itu. Berupa apa nih? Ya apa sembako ya. Bako. Sembako ya sekarang kan. Ya sekarang jinjil aja. Dua situ. Nek pemerintah sih ya itu kok. Bu, saya mesti duduk ya. Iya boleh. Tanya apa deh? Berarti memang Ibu sebelumnya memang udah tinggal di sini dulu, baru ada ini ya. Itu jaraknya berapa tahun, Bu? Dari pertama Ibu tinggal terus ada Ini bangunan ini 93. Iya. Satu beli lah. Oh. Waktu Mas 20. sekitar 20 tahunan gitu ya. Tuan, ayo dapur. Ayo berarti. Tapi kayak semacam tadi Bu, kayak ternak-ternak gitu, itu memang nggak di kandang gitu ya? Kalau Sore baru dimasukin di kandang. digiring. Pagi kan dibawa ke situ, terus sore bawa pulang. Ini berkaitan di tempat pembuangan sampah itu ya? Kalau boleh tahu tuh sapi-sapinya untuk apanya Bu? Itu untuk dijual lagi atau? Tambah lagi kalau udah gede. Itu kan tadi juga kita lihat kan sapi-sapinya kan banyak yang di memang lokasi TPA-nya. Itu dari TPA-nya sendiri ada persyaratan khusus nggak Bu? Misalnya binatang ini boleh atau nggak boleh di jam sekian atau ada yang lainnya? Memang dibuka Bu. Di sini hampir rata-rata pencariannya untuk ini ya? Mulung. Oh.
sebagian besar. Selain itu Bu, ada pendapatan yang lainnya dari masyarakat selain mulung itu tadi? Untuk waktu. Oh, pemukul batu ya Bu ya? Kenapa ya? Karo kan kok ya. Dan Apa semua warga di sekitar sini mulung, ada apa maksudnya nyari pendapatannya itu memang mulung Bu? Memang semuanya. Yun. Ya ada yang ngambil sampah Hmm. pakai truk gitu. Oh. Ambil sampah dari sana dibuang situ. Oh. Ya, berarti yang kalau yang ngambil sampah gitu itu langsung pekerjaannya dari pemerintah atau emang dari individu? Dari Individu. individu. Oh. Cari sendiri. Jadi kalau di sini untuk akses pendidikan gitu kayak sekolah TK, SD gitu ada Ada. di sekitar di sini desa sini. Ini dong. Yo sampai dukungan toh isian yo. Oh, Banyak lah. sampai SD aja. SD ya. Oh. TK-nya baru mau ada dibangun. pesantren ya, pondok ya. Heeh. Ada. Itu pondok pesantrennya tingkatan apa? SD, SMP atau SMA Bu? Cuma baru ngaji itu cuma. Oh, kayak NTQ gitu, kayak cuman untuk ngaji ya, kayak cuman untuk ngaji gitu ya. Bukan pendidikan yang kayak SD setiap pagi masuk. ya malam Emang kok TPA? TPA. Oh, kayak TPA gitu aja. Oh. Tapi ini kalau hujan efeknya kayak gimana ya? Maksudnya banjir, sampah Banjir. Sampahnya Banjir. Air sampah ini. Sampahnya oh. Sampahnya ngikut. Ada kan buangan khususnya nggak Bu untuk sampah kayak irigasi atau apa nih? Saluran. Ya ada, tapi kan udah Nggak penuh mampu. tuh Mas. Hmm. Oh. Nama sungainya sungai apa, Bu? Nggak tahu. Kalau nggak salah, Sungai besar. kan kecil. Oh. Untuk masalah tadi misalnya air gitu sampai ke sini Riba. warga di sini pernah protes nggak sih Bu sama itu? Belum pernah ya? Untuk kualitas air Pakai air. berubah nggak, Bu? Hah? Kalau Dari sumur-sumur ya, terus dibuatin sumur bor itu loh. Buat masyarakat kan di sumur bornya jauh dari sini atau jauh. 1 kilo. 1 kilo dari sini? Berarti jalan keluar itu ya? Heeh, situ tadi loh. Kanan jalan kalau dari sini. Oh. Di sawah tengah sawah tuh loh. Itu kan Yang buat inisiatif warga atau dari TPA-nya sendiri? dari Dari pemerintah. pemerintah. Dibuatin itu. Untuk berapa kakak kalau boleh tahu? Kalau tahu. Banyak. Banyak ya? Satu sumur bor itu Iya. cukup. Ya cukup ya. Kalau musim kemarau airnya tetap cukup. Ya, cukup. Dihemat-hemati. Kalau boleh tahu untuk ketua RT di sini siapa namanya? Pak Dalwanto. Pak Dawanto. Dalwanto. Dalwanto. Rumahnya di mana? Yang Utara musola. Utara musola. Dari sini jalan ini loh. Oh. Sini nanti ada tulisan ketua RT. Oh, Pak Dalwanto ya. Oh, gitu. Mungkin kita bisa lanjut sama Pak RT aja. Kalau ada tapi Biar kita lebih lengkap lagi. Ya, makasih Bu ya. Aku yang mau. Bu, Ibu udah lama tinggal di sini, Bu? Udah, Udah berapa tahun, Bu? ya selamanya asli mriki. Dari lahir Ibu udah di sini? Iya. Oh, nggak apa-apa Bu, sambil kerjain aja nggak apa-apa Bu. Iya. Kita oke, enggak. kayak ngobrol-ngobrol biasa kayak sama tetangga aja lah. Iya, Di sini Ibu punya anak punya berapa orang, Bu? 7 orang. 7 orang. Iya. Ibu umur berapa sekarang kalau boleh tahu? 73. 73 tahun, Bu. Iya. Memang dari kecil udah di sini. Iya. Kalau sekolah anak Ibu dari dulu udah mulai dari SD-nya di mana, Bu? Di Impres Sabrak nih. Di sini, Bu. Iya. Jauh dari sini enggak? Enggak. Enggak. Kalau yang kelas yang untuk SMP-nya, Bu? Sebenarnya dan Laret. Laret. Oh, jauh ya, Bu ya? Jauh. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu kan udah lama nih ngerjain ini apa bersihkan sampah. Ini nanti ditimbang lagi, Bu, untuk ditaruh Pengepul. di pengepul. Kalau boleh tahu, Bu, berapa kilo?
10 kilo. 10 kilo sekali ngantar ke pengepul. Ya. 10 kilo itu berapa ribu rupiah Bu kalau boleh tahu? Wah, amung masih kecil loh. Hah? Kali 200 rupiah. Oh, 20 rupiah. 20 rupiah per Hari? hari. Iya. 20.000 rupiah maksudnya Bu? Iya. Oh. Nunggu azan dulu ya Bu ya? Iya. Sedikit banyaknya kami telah berhasil mendapatkan seputar informasi tentang proses pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta dengan banyak sekali kekurangan. Proses pengelolaan sampah di Yogyakarta banyak sekali memiliki kekurangan, terlebih kepada regulasi terhadap kawasan TPST Piungan. Berikut adalah harapan besar dari sebagian kecil penduduk maupun masyarakat. Kalau harapan saya pribadi, harusnya gini, pemerintah itu bukan hanya membuat fasilitas umum, tetapi nggak membuat bagaimana fasilitas itu dibuang, dikelola. Contohnya kayak pabrik aja nih, pabrik di sekitar kan banyak. Nah, terus itu kan nggak dipikirin kemana harus dibuang, kemana harus dikelola sampah-sampahnya. Yang penting diproduksi, nggak tahu cara buangnya, nggak tahu cara ngelolanya, yang penting diproduksi. Dan saran saya itu dipikirin juga gimana cara ngelolanya dan bahan apa yang diproduksi. Itu jadi ya lebih baik datang ke opini kita itu hal-hal yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Mungkin harapan saya cuma satu aja, karena mungkin di tempat saya ini tiap tahunnya berisiko banjir, jadi mungkin untuk sampah itu mohon kesadarannya kepada masyarakat agar dibuang ke tempat yang seharusnya, karena masih banyak saya lihat yang buang di saluran-saluran air, kenapa segala macam. Ada yang ingin disampaikan pada pemerintah mungkin? Saya rasa tidak ada, sudah cukup kayaknya, sudah sangat baik pemerintah di sini dalam menjalankan fungsinya. Kesimpulan dari harapan mereka adalah, walaupun masih ada yang peduli akan lingkungan, masyarakat harus tetap sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Begitu juga dengan peningkatan pelayanan publik di sektor lingkungan hidup. Bahwasanya telah kita ketahui, Yogyakarta rawan terjadi banjir, terutama pada musim penghujan. Dan sampah menghambat saluran air. Sebelum kami akhiri film dokumenter ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Hanantio Sri Nugroho, SIP MA, yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan film dokumenter ini. Berikut kami ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah bersedia kami wawancarai. Sekian dari kami.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.